Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia sejak dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun selalu mencoba mencapai puncak makna hidupnya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu mencari Allah. Karena itulah kita manusia diberi gelar Homo religiosus. Agama-agama besar di dunia ini lahir dan muncul justru sebagai jawaban atas usaha manusia mencari Allah. Hari ini Yesus bersabda kepada kita, jangan hatimu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yesus menyodorkan kepada kita tempat perhentian terakhir dari usaha manusia mencari Allah. Telah berabad-abad lamanya manusia dengan segala daya mencoba menemukan Allah. Dan pada akhirnya usaha itu menemukan titik akhirnya dalam diri Yesus Kristus. Ia berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa.
Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yesus menyatakan bahwa dia kembali kepada Bapa dan mempersiapkan tempat bagi kita saudara-saudaranya. Tempat Bapa itulah sebetulnya yang menjadi arah dan tujuan setiap orang. Untuk sampai ke sana, jalannya ialah Yesus Kristus yang berdiri sebagai penunjuk jalan dan sekaligus pembimbing terpercaya. Dengan petunjuk dan bimbingannya, manusia yang percaya kepadanya akan sampai kepada sumber kehidupan. Yesus adalah jalan. Ditunjukkannya alasan mengapa dia adalah jalan, yakni karena dia adalah kebenaran. Ia adalah kebenaran karena dia menyampaikan firman Bapaknya. Dia katakan, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jalan itu sendiri membawa kehidupan. Yesus sekaligus menjadi sarana dan tujuan hidup. Karena memang dalam dirinya ada kehidupan. Saudara-saudari terkasih, suatu perjalanan yang kita ketahui jalannya akan terasa ringan. Begitu enteng kadang-kadang, sehingga tak perlu dipikir-pikirkan lagi. Kalau kita kembali dari tempat kerja umpamanya, hampir secara otomatis kita tahu harus lewat jalan mana. Belok di sana, belok di sini, dan sampai ke rumah. Tapi, jikalau tujuannya tidak diketahui dengan pasti, betapa perjalanan itu membosankan. Sudah sampai di mana sekarang? Entah. Kapan sampai? Entah. Apakah jalannya aman? Entah. Mungkin masih jauh? Entah. Saudara-saudariku, sangat mungkin terjadi bahwa kita mengalami banyak kesulitan dalam hidup sehari-hari karena tujuan hidup kita sendiri tidak jelas. Akhirnya kita seakan-akan menempuh jalan yang berputar-putar dan makan banyak ongkos. Lama-lama kita bosan atau acuh tak acuh. Ya, kalau akhirnya sampai ya syukur. Kalau tidak, boleh jadi disinilah terletak salah satu titik lemah kita dalam kehidupan beragama. Kita tahu bahwa kita sedang dalam perjalanan mencari Allah. Kita cari Dia di gereja. Kita cari Dia dalam doa. Dan kita cari Dia dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi rasanya seakan-akan kita tidak pernah sampai kepadanya. Mengapa?
kesalahannya pastilah terletak pada diri kita sendiri. Sebab seringkali kita punya bayangan dan konsep yang lain sekali tentang Allah. Kita menyangka bahwa Allah akan kita temukan hanyalah bila kita dalam suasana gembira, sukses, dan sehat walafiat. Kita menyangka bahwa Dia akan kita temukan hanyalah dalam suasana tenang dan tenteram, suasana mujur dan tanpa persoalan. Dan dalam sangkaan ini kita menyimpulkan bahwa Allah tidak bisa kita temukan dalam suasana sedih, gagal, sakit, dalam keadaan murung, sial, dan punya persoalan. Tempat tinggal Allah kita batasi pada sudut-sudut tertentu saja, yakni sudut-sudut menyenangkan dari hidup kita. Akhirnya, penyerahan diri kita cuma setengah-setengah. Dan tentu pengenalan kita terhadap Allah pun cuma setengah-setengah. Saudara-saudari terkasih, kita sudah memilih Yesus sebagai jalan kehidupan bagi kita. Kita menerima Dia sebagai pedoman dan jalan satu-satunya bagi kita. Hanya bersama Dia kita berani menuju kebahagiaan yang kita idam-idamkan, yakni rumah Bapa kita di surga. Ternyata jalan yang ditunjukkan Yesus kepada kita bukanlah jalan yang lurus dan gampang ditempuh. Jalan yang ditunjukkannya turun naik dan banyak tekongan hidup. Seperti Yesus sendiri, kita menghadapi banyak pengalaman di jalan hidup kita. Ada sukses, ada kekecewaan, ada suka, ada duka, ada kesepian, dan ada kegembiraan. Dan akhirnya pasti ada jalan salib, jalan menuju kematian. Tetapi justru dalam segalanya itulah Yesus menjadi teman seperjalanan kita. Justru dalam segalanya itulah Dia menjadi penunjuk dan pembimbing jalan kita. Kita tahu jalannya, sebab Dia jelaskan itu pada kita. Dan kalau kita tahu jalannya, perjalanan itu tidak akan membosankan. Kita tahu, di depan sana ada dakian, di depan sana ada turunan. Kita tahu, tak lama lagi ada belokan. Dan itu mengasihkan. Memang perjalanan pulang ke rumah itu selalu mengasihkan. Sebab kita tahu benar orang-orang yang kita cintai sedang menanti kita. Dan kalau perjalanan pulang ke rumah selalu mengasihkan, betapa jauh lebih mengasihkan lagi perjalanan pulang ke rumah Bapa. Sebab di sana Allah Bapa sedang menanti kita dan telah menyediakan tempat bagi kita. God bless you.